Selamat sore pemirsa, selamat datang di Berita Express. Saya Kalian Faina, bersama rekan saya, halo semuanya, akan memandu di acara kali ini. Sore ini kami akan mengupas fenomena Gen Z dan hidup remaja Gen Z yang gengsi ketika menggunakan gawai bertipe Android. Benar sekali Kak ya. Android sebagai salah satu operasi gawai yang paling banyak digunakan di dunia ternyata menghadapi tantangan tersendiri di kalangan Gen Z. Banyak remaja merasa gengsi ketika dan malu menggunakan Android di tengah dominasi iPhone. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbicara langsung pada narasumber yang sudah kami undang pada kali ini. Nah, narasumber pertama kita pada hari ini yaitu adalah Pak Ilham, seorang guru yang aktif menggunakan media sosial dan sering membagi aktivitasnya di media sosial. Tim reporter kita sudah berada di tempat bersama narasumber. Halo Karisha. Oke, terima kasih ya Kayla. Nah, sekarang saya sudah di tempat bersama narasumber kita yang bernama Fadil. Nah, jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa memenuhi rasa penasaran pemirsa tentang semua ini. Nah, terus juga mungkin sekalian bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya. Baik, terima kasih Karisha. Selanjutnya kita akan terhubung dengan narasumber yang pernah merasa malu ketika menggunakan Android. Nah, pada saat ini saya sudah bersama narasumber saya, yang dimana pengakuannya dia tuh merasa malu saat menggunakan Android di kelas 10. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan dulu nama narasumber kita ya. Nama perkenalkan nama saya Fadil. Nah, jadi apa sih yang buat kamu gengsi atau malu saat menggunakan Android saat kelas 10 saja? Karena saat kelas 10, lingkungan saya atau teman-teman saya hampir semua rata-rata menggunakannya. Dimana saya merasa atau berpikir bahwa jika saya menggunakan Android pada saat itu saya tidak mendapatkan kesenjangan sosial. Perasaan kamu tuh bagaimana sih saat kamu terjadi di fenomena itu? Saya Terjadi itu? saya merasa malu aku melakukan apa saya karena merasa mungkin saya bakal diingat oleh mereka dan takut mendapatkan dinilai orang itu nilai yang rendah. Terus ada nggak tekanan sosial yang kamu rasain terkait penggunaan handphone atau gawai pada kalangan Gen Z pada saat ini? Untungnya tidak ada karena pada saat itu semua teman-teman saya saling respect atau menghargai satu sama lain. Tidak peduli maupun itu dari gawai atau dari handphone, semua tetap berteman lain. Oke. Bagus ya. Jadi begitu ya teman-teman, pertanyaan dari jawaban yang tadi. Jawaban dari pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi kepada Fadil. Mungkin sekian saja wawancara kami hari ini. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Karisha. Selanjutnya, Nah, untuk mendapatkan perspektif dari orang tua, kami berbicara dengan Pak Suhrofiandi SH dan orang tua murid di sekolah ini. Mari kita simak pendapat beliau. Saya sudah dengan narasumber kita, Bapak Suhrofiandi, yang sebagai narasumber yang berbicara dalam sudut pandang sebagai orang tua. Nah, apa kabarnya Bapak? Baik, Nah, jadi Bapak punya anak nggak sih Pak? punya dong. Karakternya bagaimana Pak? Kalau anak saya, dia orangnya syukuran-syukuran aja sih. Nah Pak, Dia sangat mengerti. kan ada tuh isu anak muda zaman sekarang yang kalau misalnya anak mudanya itu kayak gengsi kalau misalnya menggunakan merek HP ini, umumnya dengan HP dengan merek yang lebih mahal lagi. Bapak sebagai orang tua tanggapannya seperti apa sih Pak? Boleh-boleh aja. Apakah itu dibutuhkan di dalam proses belajar mengajarnya? Apakah tidak? Kalau memang itu dibutuhkan, why not? Tidak ada masalah. Saya akan belikan. Lalu untuk pesan dan kesan Bapak untuk anak muda yang merasa gengsi menggunakan merek tersebut bagaimana Pak? Kenapa harus gengsi? Kenapa? Karena kalau di dalam proses belajarnya dia sudah membutuhkan untuk teknologi tinggi seperti itu, ya silakan. Tapi kalau belum, ya kenapa harus gengsi? Gitu. Nah, teman-teman, kami sudah mewawancarai narasumber kita. Balik lagi ke studio.
Sungguh menarik mendengar berbagai perspektif mengenai gengsi ketika menggunakan Android oleh Gen Z. Dari berbagai wawancara yang telah kita lakukan tadi, kita bisa belajar bahwa pandangan tentang teknologi dan gaya hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat dan keren pada hari ini, dan pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga informasi yang kami dapat sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang baru. Sampai jumpa di Berita Ekspres selanjutnya. Saya Kayla. Dan saya Salsa. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.